Saudara-saudari terkasih, berikut ini adalah kurikulum vitae dari Pater Aloysius Lerebulan MSc atau yang lebih akrab disapa dengan Pater Alo. Pater Aloysius Lerebulan MSc lahir di Ilngei, Kepulauan Tanimbar pada 19 Juni 1950, anak ketiga dari 6 bersaudara, dari pasangan David Lerebulan dan Melania Olinger. Ia dibaptis di Paroki Lauran, Keuskupan Amboina. Adapun riwayat pendidikan dan pembinaan yang ia tempuh. Pada tahun 1957, ia menempuh pendidikan di SD RK Santo Urbanus Ilngei, Kepulauan Tanimbar. Pada tahun 1963, ia menamatkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Budi Mulia sebagai seminaris di Seminari Santo Yudas Tadeus Langgur. Pada tahun 1966, ia menamatkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Sanata Karya sebagai seminaris Santo Yudas Tadeus Langgur. Pada tahun 1971, ia menempuh pendidikan filsafat dan teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Sulawesi Utara. Pada tahun 1972, ia memulai masa novisiat MSc di Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Pada 3 Desember 1973, ia mengucapkan kaul pertama sebagai MSc di Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Pada tahun 1977, ia berkaul kekal sebagai MSc di Pineleng, Sulawesi Utara. Pada tahun 1978, ia mendapat tahbisan diakon dari Monsinyur Theodorus Moors MSc di Manado, Sulawesi Utara. Pada 7 Januari 1979, ia mendapatkan rahmat tahbisan imamat dari Monsinyur Andrea Sol MSc di Gereja Maria Bintang Laut, Benteng, Ambon. Pada tahun 1995 sampai 1996, ia menempuh pendidikan teologi moral dan mendapatkan lisensiat teologi moral di Universitas Alfonsiana, Roma. Adapun fungsi atau tugas yang pernah diemban oleh Pater Aloysius Lerebulan MSc. Pada tahun 1979 sampai 1981, ia menjadi staf pengajar Seminari Santo Yudas Tadeus Langgur dan staf pengajar PGA di Langgur. Pada tahun 1980 sampai 1981, ia menjadi pimpinan PGA di Langgur. Pada tahun 1981 sampai 1982, ia menjabat sebagai pastor kepala paroki Maria Bintang Laut Ambon, Keuskupan Amboina. Pada tahun 1982 sampai 1983, ia menjabat sebagai pastor paroki Katedral Santo Fransiskus Xaverius Ambon, Keuskupan Amboina. Pada tahun 1983 sampai 1992, ia menjabat sebagai anggota Komisi Kateketik dan Liturgi di Pusat Pastoral Keuskupan Amboina. Pada tahun 1984 sampai 1992, ia menjabat sebagai Dekan Setia Trinitas di Ambon, Keuskupan Amboina. Pada tahun 1991 sampai 1992, ia menjabat sebagai pastor pembantu di Paroki Santo Yosef Paso Ambon, Keuskupan Amboina. Pada tahun 1993 sampai 1994, ia menjabat sebagai staf pembina di Skolastikat MSc Pineleng. Pada tahun 1996 sampai 2020, ia menjabat sebagai staf pembina di Skolastikat MSc Pineleng sekaligus sebagai staf dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Dan pada tahun 1996 sampai akhir hayatnya, ia menjabat sebagai moderator karismatik Keuskupan Manado. Panggilan menjadi imam tumbuh dalam diri Pater Alo sejak masih di bangku sekolah dasar. Beliau tertarik menjadi seorang MSc melalui kesaksian hidup, kehadiran, dan pelayanan para MSc. Maka setamat sekolah dasar, beliau memutuskan untuk masuk seminari dan menempuh pendidikan menengah pertama di Seminari Santo Yudas Tadeus Langgur, sekaligus juga sekolah menengah atas
di Seminari Santo Yudas Tadeus Langgur. Setelah menyelesaikan pendidikan dan pembinaan calon imam, Pater Alok ditabiskan imam dan menerima beberapa penugasan dari tarekat dan keuskupan dalam karya kategorial, teritorial, parokial di wilayah Keuskupan Amboina. Setelahnya beliau diutus untuk menjadi formator di Skolastikat MSC Pineleng dan sekaligus menjadi tenaga pengajar atau dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Lulusan lisensiat dari Universitas Alfonsiana Roma ini, selain mengajar teologi moral dengan spesialisasi moral baptis dan moral keluarga, juga mengajar pendidikan Pancasila, ajaran sosial gereja, dan pernah mengampuh pelajaran liturgi dan homiletika, sehingga dari bahan kuliahnya beliau menghasilkan beberapa buku tentang homiletika. Pater Alok dikenal cukup aktif dalam dunia tulis-menulis. Beberapa bukunya telah diterbitkan oleh percetakan dan penerbit Canisius Yogyakarta. Oleh para mahasiswa, beliau seringkali disapa dengan sebutan akrab Papi Alok. Pater Alok sendiri tidak merasa risih dengan sapaan itu, karena memang demikianlah ia berelasi dengan mahasiswa, sebagai bapa dan pendamping para mahasiswa. Kadang-kadang suaranya tegas bila menuntut sesuatu dari mereka, tetapi semuanya itu disertai dengan kelembutan hati yang sangat kuat. Pater Alok melakukan segala hal dengan sukacita. Sukacita itu menular kepada mahasiswa dan semua orang yang dilayaninya. Kewibawaannya dan keakrabannya amat dirasakan. Dia juga optimis dalam segala hal, serta melaksanakan semuanya dengan rasa bahagia. Kepribadiannya yang riang gembira tergambar juga dengan sangat jelas ketika beliau dipercayakan tugas sebagai moderator karismatik Keuskupan Manado dalam kurun waktu yang cukup lama. Pater Alok juga aktif terlibat dalam gerakan eksorsisme melalui katekese dan penanganan langsung mereka yang mengalami gangguan fisik maupun psikis. Pater Alok memasuki usia pensiun pada tahun 2020 dan memutuskan untuk tinggal di biara MSC PAL 3 Manado. Meskipun sudah pensiun, ia tetap siap membantu kapanpun dibutuhkan dan masih aktif terlibat dalam pelayanan umat. Salah satu bentuk pelayanan baru yang dibuat Pater Alok di masa Purna Bakti adalah menjadi YouTuber. Melalui media komunikasi ini, beliau membagikan pengetahuan dan pengajaran iman, termasuk tentang eksorsisme. Pada hari Minggu Prapaskah kedua, Pater Alok mendapat kesempatan untuk memimpin perayaan Ekaristi di Gereja Paroki Ratu Rosari Tuminting, Manado. Sedang misa berjalan, beliau merasa tidak nyaman, dan oleh karena itu segera dibawa ke rumah sakit setelah perayaan Ekaristi. Usaha medis pun dilakukan demi pemulihan Pater Alok, namun Tuhan berkehendak lain, sebab pada pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah, Minggu 25 Februari 2024, Pater Alok menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Siloam, Manado dalam usia 74 tahun, 50 tahun sebagai misionaris hati kudus, dan 45 tahun sebagai seorang imam. Pater Alok, perjalananmu di dunia ini telah berakhir. Namun kami yakin bahwa hidup ini hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Kami percaya bahwa Tuhan menyediakan tempat bagimu di surga, sebagaimana kata pemazmur, "Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Pater Alok yang terkasih, selamat jalan ke rumah Bapa. Kami akan selalu mengenang kehadiranmu, konfrater dan imam kami.